Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 20. Setelah lari malam dari kampung halamannya, Desa Sukajadi, akibat digebuki oleh pemuda-pemuda Desa Sukajadi karena dituduh mencuri uang infak masjid. Kini Parlan menghuni sebuah kontrakan di Simpang Telaga. Kontrakannya hanya berjarak 6 meter dari warung kopi dan kedai nasi Lezat Menanti milik Mbak Lasri. Warung kopi ini berdiri di Simpang Telaga, juga merupakan pangkalan ojek di simpang itu. Ojek di simpang ini tidaklah terlalu banyak, hanya sekitar 6 atau 7 buah saja, karena yang membutuhkan layanan mereka pun tidak begitu banyak pula. Mereka melayani penumpang-penumpang yang minta diantar ke desa-desa di dalam sana. Ada sekitar 20 desa yang mereka layani dengan ongkos yang bervariasi pula, dari 10.000 hingga 150.000. Parlan menempati sebuah rumah kontrakan yang hanya terdiri dari satu ruang tamu, satu kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Ia menggesek ATM yang kemarin diberikan oleh Leli. Dengan uang itu ia dapat mengisi peralatan rumah ala kadarnya. Kemudian ia juga membeli sebuah motor bebek bekas yang masih tokcer. Dengan bebek ini sekarang Parlan bergabung dengan tukang ojek yang ada di Simpang Telaga. Parlan diterima dengan baik oleh tukang ojek itu karena ia pandai membawa diri. Mbak Lasri, pemilik warung nasi Simpang Telaga, itu pun sayang kepada Parlan. Itu juga karena Parlan pandai membawa diri. Parlan udah dapat tumpangan hari ini, Lan? Belum, Mbak. Sebentar lagi Mbak ada janji. Ada bapak-bapak minta diantar ke desa Sukamulya. Sanggup, Lan? Sukamulya ujung sana sekali ya, Mbak. Ya 150.000 loh, Lan. Oke, Mbak. Tapi ini sudah sore loh, Lan. Tak masalah, Mbak. Nanti kan bisa pulang. Tapi kalau Parlan mau, bapak itu mau menampung Parlan tinggal di rumahnya menjelang besok pagi. Masalahnya bapak itu sangat perlu sekali datang ke Sukamulya sana, Lan. Oke, Mbak, tenang. Parlan tampak bersemangat. Oh ya, Lan, ada kabar dari kampung? Enggak ada tuh, Mbak. Nampaknya tenang-tenang aja. Tenang apa disuruh berenang? Berenang apa, Mbak? Berenang kemarin di lumpur kena gebukin. Laki-laki biasa, Mbak. Nampak Mbak Astri bercanda dengan Parlan. Parlan telah menceritakan riwayatnya hingga ia sampai ke Simpang Telaga ini. Karena itulah Mbak Lasri tahu kalau Parlan pernah digebuki sampai tersungkur-sungkur di lumpur di depan masjid. Namun Mbak Lasri tidak yakin kalau Parlan telah mencuri uang masjid, karena baru seminggu saja Mbak Lasri bergaul dengan Parlan, ia sudah dapat memahami jiwa pemuda itu. Tak lama nampaklah seorang laki-laki setengah baya turun dari sebuah mobil mewah. Laki-laki itu langsung menuju warung nasi milik Mbak Lasri. Mbak Lasri tampak menyambutnya, kemudian bincang-bincanglah mereka. Lalu Mbak Lasri memanggil Parlan. Lan, ini bapak yang Mbak ceritakan tadi. Ya, Pak. Parlan sambil menyalami bapak yang baru saja datang ke tempat mereka sedang berbincang-bincang tadi.
Bapak itu terkaget-kaget melihat Parlan mengulurkan tangan kepadanya. Tapi ia hanya mengikuti saja ketika Parlan mengambil tangan bapak itu, kemudian menciumnya. Iya, Bapak kesuka mulia. Iya nak, ayo Pak, sekarang mumpung masih siang. Perjalanan jauh Pak, banyak lumpurnya. Bapak tahu. Tampak mereka berdua meluncur menggunakan motor bebek Parlan. Mak Lastri geleng-geleng melihat kelincahan pemuda ini. Ia begitu akrab dengan pemuda ini karena maklumlah setiap hari Parlan selalu nongkrong di warung nasi miliknya. Tumben Pak, sudah sore baru ke Sukamulia. Ya Bapak dari jauh nak. Mau langsung pakai mobil ke sana, kata orang tidak bisa masuk. Wah, kereta aja susah Pak, apalagi mobil. Perlu banget Pak. Perlu nak. Bapak harus sampai nanti malam ke sana. Baiklah Pak, tapi kita nggak bisa laju-laju sekali Pak. Maklumlah Pak, musim hujan. Ya Bapak ngerti. Mereka pun asik berbincang-bincang sambil meluncur menelusuri jalan-jalan yang berlubang, kadang-kadang berlumpur. Maklum, waktu itu musim hujan. Tak lama kemudian sampailah mereka pada desa Sukamulia. Bapak itu menunjukkan sebuah alamat. Parlan pun bingung, karena Parlan belum pernah masuk ke desa itu. Dia hanya mendengar cerita-cerita dari Mbak Lastri dan kawan-kawan tukang ojek. Tapi yang namanya urusan di kampung, kalau jumpa dengan orang satu saja bisa dipastikan urusan bakal selesai. Begitulah yang dialami oleh Parlan. Ketika Parlan menengok alamat yang diberikan oleh bapak tadi, Parlan menghentikan motornya pada sebuah rumah yang tampak tidak begitu bagus untuk ukuran kampung, karena rumah ini atapnya pun sudah bolong-bolong. Dia menanyakan kepada bapak yang duduk di muka rumah mengenai alamat yang akan mereka cari. Di luar dugaan Parlan, bapak ini langsung mengantarkan mereka kepada alamat yang mereka cari. Parlan tampak terkagum-kagum melihat bagaimana toleransi penduduk kampung ini. Setelah mengantarkan penumpangnya sampai pada alamat yang dituju, Parlan pun berlalu meninggalkan desa Sukamulia. Tapi hari sudah mulai gelap. Sementara Parlan baru kali ini menuju desa yang sangat jauh itu, yang merupakan desa paling ujung untuk daerah ini. Parlan bingung harus kemana karena jalan di situ bercabang 3. Sementara ia tadi waktu mau masuk ke desa ini tidak begitu memperhatikan. Dan sekarang ia bingung harus memilih jalan yang mana. Sementara hari sudah tampak gelap. Ingin bertanya di situ, tidak ada perumahan di situ, juga tidak ada orang yang lewat di situ. Parlan nampak memutar motornya kembali menemui rumah terdekat dari simpang 3 tadi. Setelah bertanya sebentar, Parlan mendapatkan wejangan-wejangan. Barulah Parlan dapat melanjutkan perjalanan, tapi tidak bisa berjalan dengan kecepatan tinggi. Hanya merangkak-rangkak menelusuri lumpur, mengelakkan lubang-lubang yang berada di sepanjang jalan.
Di samping jalannya begitu susah, ditambah lagi dengan Parlan yang hanya baru sekali lewat di sini, yang merupakan jalan yang sangat asing sekali baginya, menambah kesulitan bagi Parlan untuk keluar dari kampung itu. Setelah berjalan sedemikian lama, barulah Parlan sampai ke simpang telaga dalam keadaan yang bergelimang lumpur. Motornya pun tak jauh beda dengan nasib dirinya. Mbak Lastri yang menyambut kedatangan Parlan saat itu ketawa cicikikan melihat keadaan Parlan. "Kamu tuh kumisnya kok coklat ya, Lan?" "Ini kumis model baru, Mbak. Model ala Sukamulya." Mereka tampak ketawa lagi. Sambil menikmati segelas teh hangat, Parlan duduk di atas kursi yang berada di depan kedai kopi milik Mbak Lastri. Seorang tukang ojek nampak juga ikut nimbrung di sana, Mas Budi. Ya, Mas Budi, itulah teman baru Parlan. "Kaulan, besok pikir-pikir, kalau sudah lewat dari jam 3, janganlah kau pergi jauh-jauh ke ujung sana. Ini Lan, untung gak jumpa harimau kau Lan. Masih bagus nasibmu." Mbak Lastri tergelak-gelak mendengar Mas Budi bicara kepada Parlan. "Mbak kok ketawa, Mbak?" "Lah, yang namanya harimau itu tergantung nasib, Didi. Ya, itu kan namanya kita mencari-cari, Mbak. Sudah jelas kampung itu jauh sekali terpencil, kiri kanan jalannya hutan. Sudah jam 3 lewat masih nekat." "Ya, Mas, lain kali aku ingat pesan Mas. Aku juga kapok, Mas. Aku tadi sempat balik lagi, Mas, setelah jumpa simpang 3. Aku bingung arah kemana," sambil ia menceritakan pengalamannya. "Nah, satu lagi, Lan. Kalau masuk suatu daerah itu, ketika melewati simpang, ingat-ingat, jangan asal tancap gas saja. Pikirkan kita juga mau pulang. Sempat nyasar sampai ke hutan, repot Lan. Kalau nyasarnya jumpa dengan penduduk, enak bisa nanya. Tapi kalau jumpa hutan-hutan, mau nanya dengan siapa? Jangan terlalu ceroboh deh ya." Budi nampak begitu perhatian menasihati Parlan. Parlan hanya angguk-angguk saja. Maklumlah, ia memang baru pertama sekali memasuki daerah yang sangat jauh yang tidak pernah dilaluinya. "Terima kasih Mas, kan ku ingat pesan Mas itu," katanya sambil menundukkan muka. Bersambung.